Oke, baik. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang barisan monoton naik ya. Kita sudah membuktikan barisan yang monoton naik dan terbatas ke atas itu konvergen gitu. Tapi membuktikan barisan monoton naik, kemudian membuktikan bahwa barisan itu terbatas. Kemarin itu kita belajar cara membuktikannya dengan menggunakan induksi matematika, ya, yang menggunakan induksi matematika, bukan induktif ya, tapi induksi matematika. Kita akan mengulang sedikit tentang bagaimana menggunakan induksi matematika. Oke, saya share screen dulu. Ya, oke. Ya. Saya jelaskan dulu prinsip induksi matematika ya. Misalkan kita mempunyai suatu pernyataan, misalnya pernyataannya kita simbol dengan PN ya, PN ya. Nah, PN. Nah, kita ambil contoh saja PN ya. Misalnya PN itu mengatakan bahwa N kuadrat kurang dari 2 berpangkat N. Benar enggak? Kalau N-nya 1, 2. Kalau N-nya 2, 4, sama. Ya kurang dari atau sama ya. Kalau N-nya 3, 9, 2 pangkat 3. Kalau N-nya 3, 3 kuadrat 9. 2 pangkat 3, 8. Berarti agak tidak tepat kalau N-nya 3. Kalau N-nya 4, 4 kuadrat 16, 2 pangkat 4, 16. Ya. N-nya 5, 2 pangkat 5, 5 kuadrat, 25, 2 pangkat 5, 30. Oh, kalau begitu, ini berlakunya mulai dari N 4. Mulai dari 4 ya. Jadi, nah, sekarang bagaimana membuktikan secara induksi matematika? Yang kita lakukan, ingat ya, ini kan contoh saja. Langkah pertama adalah ya menunjukkan nah, kalau N-nya 1 pernyataannya benar. Jadi maksudnya P1 itu benar. Ya. Nah, bukan P1 ya. Karena mulainya dari 4. Oke. Sorry. Ya, kalau N-nya mulai 1 benar berarti kan, tapi ini kan pernyataannya berlaku kalau N-nya mulai 4. Jadi P4 dulu. Ya, P4 ini benar. Nah, apa itu P4? Kita lihat P4 itu artinya N-nya 4. Nah, apakah betul? N kuadrat berarti 4 kuadrat. Ini sama dengan 16. Kemudian 2 pangkat N, 2 pangkat 4. Ini sama dengan 16. Ya, ini sama ya. Jadi berlaku tanda samanya. Ya, ternyata ini P4 benar. Nah, sekarang langkah kedua, kita mengandaikan. Jadi andaikan P yang ke K itu juga benar. Nah, tetapi K-nya harus lebih dari 4. Kan pernyataan PN-nya kan benar untuk N-nya mulai 4. Nah, apa artinya ini? PK benar artinya bahwa berlaku apa? Diandaikan benar, berarti K kuadrat kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K. Ini K-nya lebih dari 4. Nah, ini diandaikan benar ya. Ini diandaikan benar. Ya, diandaikan benar. Nah, kemudian langkah
ketiga, setelah mengandaikan benar, kita harus tunjukkan bahwa PK plus 1, jadi kalau N-nya diganti dengan K plus 1, pernyataan itu juga harus benar. Ya, jadi mengandaikan PK benar, lalu ditunjukkan bahwa PK plus 1. Jadi itu juga benar. Jadi langkah ketiga adalah menunjukkan. Ya, bukan mengandaikan ya. Langkah ketiga mengandaikan. Ini menunjukkan ya PK plus 1 juga benar. Nah, ini harus dibuktikan. Nah, gitu. Nah, coba. Nah, berarti kan kita harus tunjukkan bahwa kalau N-nya diganti dengan K plus 1, pernyataannya juga benar. Coba kita ganti N-nya dengan K plus 1, berarti K plus 1 kuadrat. Ya. Ya, ini K plus 1 kuadrat. Nah, ini itu harus kita tunjukkan nanti nanti setelah dianalisa ini harus kurang atau sama dengan 2 pangkat K plus 1. Nah, disinilah tugas kita. Bagaimana caranya? Padahal yang kita tahu di langkah kedua, kita andaikan K kuadrat kurang atau sama dengan 2 berpangkat K. Ya, coba kita uraikan K plus 1 kuadrat. Kalau diuraikan, ini kan sama dengan K kuadrat, ya, ditambah 2K, ditambah 1. Tambah 1. Ya. Nah, coba dilihat. K kuadrat yang diandaikan kan kurang dari 2 pangkat K ya? Iya, Ya, Pak. ya, berarti yang K kuadrat ini kurang dari 2 berpangkat K. Ya. Nah, kemudian ditambah 2K tambah 1. Nah, kita mau lihat di sini 2K plus 1, apa betul kurang 2 pangkat K ditambah 2K plus 1, apa betul kurang dari 2 berpangkat K plus 1? Ya. Ya, tapi ingat K-nya mulai 4 ya. K mulai dari 4. Nah, tinggal ini yang kita pikir. Ya, yang ini. Nah, bagaimana caranya 2 pangkat K ditambah 2K ditambah 1 kurang dari 2 berpangkat K plus 1. Nah, coba apa artinya 2 berpangkat K plus 1? Itu sama dengan mengatakan 2 pangkat K kali 2. Ya, berarti apa betul yang ini kurang yang terakhir? Apa betul kurang dari 2 kali 2 berpangkat K, Ati? Ya, 2 berpangkat K. Nah, berarti kita harus tunjukkan ya yang ini itu harus kurang dari 2 berpangkat K. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat 2K plus 1. Benarkah kurang dari 2 berpangkat K? Tapi K-nya mulai 4. Nah, kalau K-nya mulai 4, 2K plus 1 itu kan mulai dari berapa ini? 2K plus 1 berarti 2 kali 4 tambah 1. Mulai dari 9 ya. Ya, mulai dari 9. Nah, padahal kalau 2 berpangkat K, K-nya 4 itu kan 16 ya. 2 pangkat 4, 16. Ya. Jadi kita bisa katakan bahwa yang ini kurang dari 2 berpangkat K gitu. Ya, 2 berpangkat K. Nah, sehingga yang kita dapatkan 2 berpangkat K plus 2 berpangkat K. Ya. Ya, bukan sama dengan ya, tapi tanda kecil ya. Ya, tanda kecil. Maaf. Oke.
Sebenarnya 2K plus 1 harus juga ditunjukkan kurang dari 2 berpangkat K. Oke lah, itu nanti tugasnya Nanda. Nah, kita sudah dapat yang terakhir ini adalah 2 berpangkat K ditambah 2 berpangkat K. Berarti itu sama dengan 2 kali 2 berpangkat K. Jadi ini sama dengan 2 kali ya 2 berpangkat K. Nah, padahal ini kan 2 kali 2 berpangkat K itu sama saja dengan 2 berpangkat K plus 1. Karena apa? 2 itu kan sama saja dengan 2 berpangkat 1. Ya, jadi kalau diperkalikan 2 pangkat 1 kali 2 berpangkat K itu sama dengan tinggal menulis 1 kali 2 berpangkat, pangkatnya dijumlah. 2 berpangkat K plus 1. Nah, sudah selesai. Ya, kita sudah tunjukkan. Ya, jadi kita sudah tunjukkan bahwa apa ini? K plus 1 kuadrat memang kurang dari 2 berpangkat K plus 1. Tapi K-nya mulai dari 4. Nah, karena kita sudah melakukan 3 langkah. Langkah pertama menunjukkan P4 benar. Ya, P4 benar itu artinya apa? 4 kuadrat kurang dari atau sama dengan 2 berpangkat 4. Nah, kemudian langkah kedua mengandaikan PK benar. Artinya kita andaikan K kuadrat kurang atau sama dengan 2 berpangkat K. Nah, langkah ketiga menunjukkan PK plus 1 benar. Jadi ada bedanya langkah kedua dengan langkah ketiga ya. Langkah kedua itu mengandaikan, ya, memisalkan PK benar. Kemudian langkah ketiga kita tunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. Nah, kalau itu 3 langkah ini sudah dilakukan, nah kita bisa menyimpulkan jadi ya bukan lagi PK tetapi PN benar untuk setiap N yang lebih dari 4. Apa itu PN? PN itu tadi adalah N kuadrat kurang dari 2 berpangkat N. Ini berlaku untuk setiap N yang lebih atau sama dengan 4. Ya. Nah, apa sebenarnya makna dari induksi matematika? Maknanya begini ya Nanda. Kalau Anda sudah mulai melangkah pertama kali, ya, coba Anda mulai melangkah pertama kali, ya. Kalau berlaku bahwa setiap Anda melangkah yang ke K, maka Anda harus melangkah yang ke K plus 1. Ya, berarti apa? Nah, coba kita lihat. Anda sudah melangkah pertama. Nah, menurut pernyataan saya tadi, kalau sudah melangkah ke K, maka harus melangkah ke K plus 1. Artinya kalau sudah melangkah 1 kali, maka harus melangkah 2 kali, toh? Ya, melangkah yang kedua kalinya. Karena Anda sudah melangkah kedua kalinya, maka harus melangkah ketiga kalinya. Karena Anda sudah melangkah ketiga kalinya, maka Anda harus melangkah keempat kalinya. Itu terus-menerus. Ya, terus-menerus. Itu artinya Anda melangkah terus-menerus. Ya, seperti itu ya. Ya, gitu. Misalnya lagi, ada orang berjanji. Misalnya begini. Setiap kali saya datang, saya akan memberi kamu uang, ya toh? Nah, misalnya dia, nah, kemudian maaf, setiap hari saya akan memberi kamu uang, ya, setiap hari. Kemudian
itu yang mau dibuktikan. Ya, setiap hari saya akan memberimu uang. Tetapi kalau misalnya secara induksi matematika kita mau buktikan, berarti hari pertama harus diberi uang dulu. Ya, kemudian jika hari ke-K saya memberinya uang, maka hari ke-K plus 1 saya harus memberinya uang juga. Nah, itu di situ rekursifnya, di situ berputarnya ya. Jadi pernyataannya adalah jika hari ke-K saya memberinya uang, maka saya wajib memberinya uang pada hari ke-K plus 1. Ya. Nah, sekarang betulkah dia memberi uang setiap hari? Nah, sekarang kita lihat hari pertama dia memberi uang. Nah, tetapi kan ada pernyataan yang kedua bahwa setiap hari ke-K, jika hari ke-K saya memberi uang, maka hari ke-K plus 1 saya juga harus memberi uang. Nah, kita kembali. Karena hari pertama sudah memberi uang, maka wajib hari kedua memberi uang. Karena hari kedua memberi uang, maka wajib hari ketiga memberi uang. Ya, ke-K plus 1 atau kedua plus 1. Karena hari ketiga memberi uang, maka hari ke-3 plus 1 itu harus memberi uang gitu. Nah, ini berarti bahwa kesimpulannya dia memberi uang setiap hari. Nah, itulah prinsip induksi. Ya. Ya, seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, prinsip induksi bisa digunakan juga misalnya untuk menunjukkan misalnya suatu barisan itu naik monoton ya, naik monoton, kemudian menunjukkan barisan itu terbatas. Ya, terbatas. Nah, sama prinsipnya. Kalau naik monoton berarti suku pertama itu harus kurang dari suku kedua. Ya, secara induksi matematika bagaimana membuktikannya? Ya, seperti itu. Oke. Saya akan kembali ke beberapa soal yang kemarin. Ya, walaupun sebenarnya membuktikan secara induksi, ya biasanya tidak mudah juga ya karena kita harus pintar-pintarnya membuktikan ya dari PK benar menjadi PK plus 1 juga benar gitu. Ya, oke. Ya, nah saya akan menjelaskan kembali yang kemarin ya. Mana ada soal. Oke. Nah, yang ini kemarin. Yang kemarin ya. Nah, ini contoh 2, 3, 4. Nah, barisan Y, YN itu didefinisikan secara induktif. Nah, Y1-nya 1, kemudian YK plus 1 berlaku 2 kali YK plus 3/4. Oke. Nah, rupanya ini kemarin kita sudah tunjukkan bahwa dia monoton naik ya. Oke. Nah, bagaimana menunjukkannya? Kita ikuti induksi matematika. Ananda, kalau yang ini dilihat ya atau tidak? Iya, yang, Pak, terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Bukan yang saya tulisi, tulisan. Iya, Pak. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Oh, berarti tidak perlu saya keluar dari dari screen gitu. Oke. Oke, ini kertas kosong. Terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Oke, Pak. alhamdulillah. Iya, Pak. Ya, oke. Kemarin ini ada barisan ya. Barisan YN, katakan barisan YN. Tapi dia sudah tulis bahwa Y1-nya itu 1, kemudian YK plus 1 ternyata sama dengan 2 kali YK ditambah 3 lalu dibagi 4 ya. Oke. Oke. Kemarin itu kita sudah tunjukkan bahwa YN naik monoton. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kita tunjukkan
Misalnya YN ini naik. Jadi naik monoton. Oke. Nah, tentu kita ikuti langkah pertama induksi tadi. Nah, berarti kalau N-nya 1, berarti Y1 itu harus kurang dari Y2. Ya, jadi langkah pertama kita tunjukkan bahwa Y1, jadi kalau N-nya 1 ya, ditunjukkan pernyataan benar, ditunjukkan pernyataan benar untuk N sama dengan 1, yaitu. Nah, apakah Y1 kurang dari 2? Nah, Y1 kan 1. Nah, kita cari Y2. Apakah Y1 kurang dari Y2? Y2-nya ini berapa? 2 kali Y1 ditambah 3/4. Jadi 2 kali 1 ditambah 3/4. Ini sama dengan 5/4 ya? Iya, Pak. Nah, berarti kita dapat ternyata betul pernyataan untuk N sama dengan 1 itu betul. Y1 kurang dari Y2. Nah, kemudian langkah kedua. Ya, dianggap atau diandaikan. Boleh dianggap. Nah, pernyataan benar untuk N sama dengan K. Pernyataan benar untuk N sama dengan K. Apa itu? Pernyataannya benar untuk N sama dengan K. Jadi kalau N-nya diganti K, pernyataannya benar. Berarti, kalau N-nya diganti K berarti, salah. Maaf. Ini saya menulisnya bukan K di sini Ananda ya. K di sini juga bukan K, tapi YN. Jadi di sini sudah YN plus 1 sama dengan 2 kali YN. Iya, betul. Nah, pernyataan benar untuk N sama dengan K. Berarti YK plus 1. Ya, berarti YK. Oke. Oh, YK maaf ya. YK itu kurang dari YK plus 1. Oke. Ya, kurang dari YK plus 1. Ini dianggap ya. Nah, kemudian yang ketiga, ditunjukkan bahwa YK plus 1 juga kurang dari YK plus 2. Nah, langkah ketiga ini ditunjukkan, bukan dianggap. Nah, bagaimana menunjukkannya? Nah, ini yang mau ditunjukkan ini. Nah, betulkah? Coba kita mulai. YK plus 1 ini kan sama dengan tadi ini 2 kali YK ditambah 3/4 ya. Nah, oke. Sekarang kan kita sudah tahu berdasarkan anggapan YK itu kurang dari YK plus 1. Jadi yang ini kita bisa ganti ke sini. Berarti ini kurang dari 2 kali YK plus 1, ya tetap ditambah 3, kemudian dibagi 4. Nah, sekarang, kita lihat 2 kali YK plus 1 ditambah 3/4, itu kan sama dengan apa ini? Ini kan sama dengan YK plus 2, toh? Ya, sesuai rumusnya gitu. Nah, dengan demikian, kita sudah tunjukkan bahwa YK plus 1 memang kurang dari YK plus 2. Jadi sudah selesai. Jadi kita telah tunjukkan bahwa YK plus 1 memang kurang dari YK plus 2. Tanda kurangnya dari mana? Nah, yang ini yang saya tebalkan ini. Ya, tanda kurangnya di situ muncul. Sehingga saya bisa tulis YK plus 1 kurang dari, ya. Saya tebalkan juga. Nah, dengan demikian, berdasarkan 3 langkah ini, kita bisa katakan bahwa
YN memang selalu kurang dari YN plus 1. Artinya apa? Y sebelumnya selalu lebih kecil daripada Y-nya yang sekarang, atau Y sekarang kurang dari Y berikutnya. Artinya apa? YN naik monoton. Naik ya. Ya, monoton. Nah, gitu. Oke. Ini membuktikan kemonotonan ya. Nah, coba-coba kita, walaupun kita sudah kerja kemarin, kita buktikan YN-nya terbatas. Ya, YN-nya terbatas. Ya, YN terbatas ya. Oke. Saya ke halaman berikut. Nah, YN terbatas. Kita mulai dari Y1-nya 1, kemudian YN plus 1 sama dengan 2 kali YN ditambah 3/4. Oke, kita mau tunjukkan bahwa YN itu tidak bisa melewati nilai 2. Nah, misalnya ditunjukkan terbatas ke atas. Katakanlah YN itu nilainya selalu kurang, boleh 2 ya, kurang dari 2, katakanlah ya. Nah, secara induksi kita harus tunjukkan bahwa Y untuk N sama dengan 1, pernyataannya benar. Coba, secara induksi. Coba kita lihat, Y1 itu berapa? Y1 kan 1. Ternyata benar kurang dari 2. Nah, kemudian langkah kedua, anggap atau dianggap. Dianggap pernyataan benar untuk Y sama dengan K. Artinya YK itu juga kurang dari 2. Nah, kemudian langkah ketiga, ditunjukkan. Jadi bukan lagi dianggap. Nah, ditunjukkan bahwa YK plus 1 juga kurang dari 2. Nah, kita lihat. Nah, inilah pekerjaan kita sekarang, YK plus 1. YK plus 1 itu tadi kita ganti N-nya dengan K. Itu sama dengan 2 kali YK ditambah 3/4. Jadi, YK plus 1 sama dengan 2 kali YK ditambah 3/4. Nah, kira-kira benar enggak? YK-nya kan kurang dari 2. 4 tambah 3. Ini kan YK-nya tadi di langkah kedua dianggap kurang dari 2 ya. Berarti ini kan kurang, jadi YK-nya kurang dari 2 gitu. Berarti kurang dari 2 kali 2 ditambah 3/4. Nah, berapa hasilnya itu? 2 kali 2, 4 tambah 3, 7/4. Nah, hasilnya 7/4. Nah, benarkah 7/4 kurang dari 2? Ya, betul ya. Nah, ini kurang dari 2. Nah, dengan demikian, kita telah menyimpulkan bahwa YK plus 1 juga kurang dari 2. Nah, kita sudah melaksanakan 3 langkah. Ya. Nah, kita tunjukkan Y1 kurang dari 2, kemudian dianggap YK kurang dari 2 juga, kemudian ditunjukkan YK plus 1 kurang dari 2. Berarti kesimpulannya semua YN. Jadi semua YN ini kurang dari 2. Nah, untuk semua N. Nah, semua N ini maksudnya mulai dari 1. Ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, kemarin kita punya teorema bahwa kalau YN-nya naik monoton, lalu ada batas atasnya, maka YN itu konvergen. Ya, cara mencari konvergennya bagaimana kemarin? Ya, jadi kita bisa tulis menurut teorema YN ini
naik monoton dan terbatas ke atas, maka YN konvergen. Ya. Oke, YN konvergen. Ya. Oke. Nah, cara mencari titik konvergennya sebenarnya barisan ini kan konvergen menurut yang sudah kita pelajari itu konvergen ke suprimumnya. Nah, kita tidak mencari nilai suprimum dari barisan ini ya, tetapi kita mencari cara lain, misalnya begini ya. Oke. Oke. Katakan tadi itu kan rumus rekursifnya adalah YN plus 1 sama dengan 2 kali YN ditambah 3/4. Nah, YN konvergen ke 2. Jadi, YN konvergen ke Y0 misalnya. Ke Y0. Nah, berarti kan suku berikutnya YN plus 1 juga konvergen ke Y0. Oke. Nah, berarti ini YN plus 1 konvergen ke Y0. Nah, dan juga YN yang di sini konvergen ke Y0 juga. Nah, tinggal kita ini kan kali 2, lalu ditambah 3/4. Tinggal cari Y0-nya dari persamaan ini. Ya, jadi kalau diselesaikan, 4 kali Y0 sama dengan 2 kali Y0 ditambah 3. Berarti kalau 2Y0 kita bawa ke ruas kiri, kita dapat apa ini? 2Y0 sama dengan 3. Ya. Dengan kata lain, Y0-nya adalah 3/2 atau 1,5. Artinya apa? Artinya adalah barisan tersebut sebenarnya konvergen ke 3/2. Ya, kita juga bisa katakan bahwa 3/2 itu adalah suprimum dari barisan yang tadi yang kita sedang kerjakan ya, suprimumnya. Ya, itu menuju 3/2. Ya. Oke. Nah, inilah yang saya ingin nyatakan bahwa umumnya mengerjakan soal-soal barisan monoton untuk menunjukkan barisan tersebut konvergen, kita menggunakan induksi matematika yang 3 langkah itu dengan menunjukkan bahwa YN monoton atau misalnya naik monoton. Kemudian YN itu terbatas ke atas ya. Kalau dia naik monoton harus ditunjukkan terbatas ke atas secara induktif dua-duanya. Ya. Maaf, saya salah ngomong ya. Secara induksi matematika. Ya, secara induksi matematika. Ya. Untuk yang ini ada pertanyaan tidak? Silahkan ya. Oke. Nah, coba-coba kita ke apa ini? Mana ini? Ke ini. Ya. Ada. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini ada soal, coba-coba di otak-atik ya. Nah, diberikan Z, itu barisan Zn. Barisan bilangan real didefinisikan dengan Z1-nya 1 ya. Z1, 1. Kemudian Zn plus 1 itu sama dengan akar dari 2 kali Zn. Ini berlaku untuk semua N. Ya, jadi kalau kita melihat ini kan kalau Z1-nya adalah 1, berarti Z2 itu berapa?
akar dari 2 kali Z1. Berarti akar 2 kali 1, akar 2. Nah, berarti Z2-nya akar 2. Kelihatannya naik ya. Z3-nya akar dari 2 kali Z2. Berarti akar dari 2 kali akar 2. Ya toh? Ya, akar dari 2 kali akar 2. Berarti Z4 akar dari 2 kali akar dari 3. ya, berulang-ulang akarnya ya. Ya, jadi kalau Z2 kan akar 2. Z3 akar 2 kali apa itu? Akar 2, 2 akar 2. Akar dari 2 akar 2. Ya, Z4 akar dari 2 kali 2 kali Z3. Z3 itu tadi apa? Akar juga. Akar 2. Ya, 2 kali akar 2 kali akar 2. Nah, dan seterusnya. Nah, akan ditunjukkan ternyata limitnya adalah 2. Ya, limitnya adalah 2 ya. Gitu. Berarti ini kan kayaknya naik ya. Ya, naik monoton. Nah, coba kita ke ini. Ya, coba kita lihat. Ini ballpoint. Ya. Wah, ini tidak mau lagi menulis. Ya, coba. Ya. Kenapa ini? Ananda bisa lihat tulisan saya di sini? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Sekarang ada barisan ZN ya. Ya, ZN. ZN dengan Z1 itu sama dengan 1. ZN plus 1 akar dari 2 kali ZN. Ya. Jadi kalau begitu kita lihat. Z1 1. Z2 akar dari 2 ya. Nah, 2 kali 1. Kemudian Z3 akar dari 2 kali akar 2 toh? Ya, gitu. Ya. Z4 akar dari 2 kali ya, akar dari 2 akar 2. Nah, ini begini terus. Nah, ini terus-menerus begitu. Ternyata kalau dilanjutkan itu dia menuju 2 katanya. Ya, menuju 2. Tapi kita harus menunjukkan dulu bahwa YN terbatas. Ya, terbatas. Ke atas, kalau kita tunjukkan ini YN naik monoton. Jadi, yang pertama, betulkah ZN ini naik ya, naik monoton. Oke, naik monoton itu kita harus tunjukkan pertama Z1 kurang dari Z2 ya, Bapak itu. Jadi langkah pertama kita lakukan Z1 ini berapa? Kan 1 toh. Nah, Z2 kan akar 2. Berarti memang kurang ya. Nah, Z1 kurang dari Z2. Nah, langkah berikutnya apa tadi yang saya terangkan? Dianggap ya, dianggap ya. Nah, dianggap ZK kurang dari ZK plus 1. Nah, baru yang ketiga ditunjukkan. Nah, ini mulai berpikir orang bagaimana menunjukkannya. Ditunjukkan ZK plus 1 kurang dari ZK plus 2. Ya, coba-coba kita lihat. ZK plus 1 itu kan sama dengan kita mau tunjukkan ini kurang dari ZK plus 2. Ini akar dari 2 kali berapa? ZK ya? Ya, sesuai rumusnya. Nah,
Karena ZK kurang dari ZK plus 1, ya. Jadi ini akan kurang dari 2 kali ZK plus 1. Nah, apa artinya akar dari 2 kali ZK plus 1? Nah, itu kan sama dengan ZK plus 2. Ya, nah sudah. Kita telah menunjukkan bahwa ZK plus 1 kurang dari ZK plus 2. Jadi kesimpulannya, jadi kita bisa simpulkan bahwa Zn, bukan lagi ZK ya, ini naik monoton. Oke, sekarang terbatasnya lagi. Kita mau terbatas, misalnya, ya kita katakanlah kurang dari 2 ya, kurang atau sama dengan 2. Ya, kurang dari 2. Oke. Ya, sekarang kita tunjukkan terbatas ke atas. Katakan batas atasnya 2. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Nah, ditunjukkan ZK kurang dari 2. Oke, mudah-mudahan bisa. Nah, secara induksi, langkah pertama, Z1 itu berapa ya? 1 ya? Tentu kurang dari 2. Nah, betul. Nah, dianggap langkah kedua, dianggap Z yang ke K juga kurang dari 2. Nah, ingat? Nah, kemudian kita buktikan ZK plus 2 juga kurang dari 2. Dibuktikan. Dibuktikan ZK plus 1 kurang juga dari 2. Betulkah? Nah, kita coba kita lihat. ZK plus 1 ya, itu kan sama dengan akar dari 2 kali ZK atau? Padahal ZK itu kan kurang dari 2 ya. Berarti nah ini kan ZK-nya nanti kurang dari 2. Jadi kurang dari 2. Nah, tetapi kan ini sama dengan akar 2 kali 2. 2 ya. Kan 2 kali ZK. Nah, berapa itu? 2 kali 2? 4. Berarti kan ini sama dengan akar 4. Ya, ini sama dengan 2. Nah, dengan demikian, kita juga sudah tunjukkan bahwa ZK juga kurang dari, ini ada tanda kurangnya di sini muncul, kurang dari 2 juga. Ya. Ya. Jadi, dengan demikian, berdasarkan 3 langkah ini, kita bisa katakan bahwa Zn memang kurang dari 2 untuk setiap N. Oke. Nah, karena kita sudah tunjukkan dia naik monoton, lalu ada batas atasnya, yaitu 2, maka kita bisa katakan bahwa, ya jadi, apa ini barisan Zn ini apa? Konvergen. Tinggal cari titik konvergennya. Ya. Nah, kita bisa lihat. Zn plus 1 itu kan sama dengan akar dari 2 kali Zn. Sekarang, misalkan Zn dia konvergen ke Z0. Berarti Zn plus 1 juga ikut-ikutan. Ya, dia juga ke Z0. Ya. Nah, berarti kan kita bisa tulis di sini. Nah, Zn plus 1 ini konvergen ke Z0 sama dengan, nah ini Z0 juga konvergen ke Z0. Tetapi ini kan akar 2 kali Z0. Ya, bagaimana menyelesaikannya? Z0 sama dengan akar 2 kali Z0. Berarti Z0 dikuadratkan ya. Mungkin bagus. Berarti Z0 kuadrat sama dengan 2 kali Z0. Kalau diuraikan, Z0-nya berapa? Nah, kan Z0 kuadrat, ini kalau diperkurangkan berarti Z0, 1 kurang 2, berapa ya? Salah mungkin ya.
Kita tulis dulu lah. Apa? Berarti kita dapat Z0 kuadrat dikurangi 2Z0 sama dengan 0. Nah, berapa itu Z0-nya? Z0 yang pertama kan 0 toh? Iya, Pak. Ya, jadi ataukah diuraikan saja Z0, kemudian di sini Z0 kurang 2. Ya. Nah, ini akan memberikan dua nilai Z0. Z0 yang pertama adalah 0. Z0 yang kedua adalah 2. Nah, Anda pilih yang mana? Z0 itu nilainya 0 atau 2? 2, Pak. Mengapa bukan 0? Ya. Mengapa bukan 0? Z0. Nah, ini kan begini. Tadi kan barisannya mulai dari 1 lalu naik toh. Tidak mungkin konvergennya kembali ke 0 gitu. Ya, jadi kan Z0 itu titik konvergen dari barisan. Jadi kalau tadi dari Z1-nya 1, Z2-nya akar 2, lalu Z3-nya akar dari 2 kali akar 2 dan seterusnya, maka yang memungkinkan yang benar adalah ini. Ya, Z0 adalah 2. Iya. Nah, oke, jadi kita bisa nyatakan bahwa limit jadi Zn ini ya. Ini konvergen ke 2. Ya, seperti itu atau limitnya Zn itu sama dengan 2. Oh, jadi langkahnya jelas ya. Jelas gitu. Jadi pertama menunjukkan terbatas atau menunjukkan naik kalau memang barisannya naik. Kemudian kalau naik kita harus tunjukkan terbatas ke atas. Nah, kalau misalnya barisannya turun, berarti kita harus tunjukkan barisannya juga terbatas tapi ke bawah. Ya, ada bilangan yang yang lebih kecil dari semua elemen-elemen dari barisan ya, seperti itu. Ya. Oke, jadi untuk barisan monoton kita sudah berikan 2 contoh ya. Nah, saya kira tinggal Ananda menunjukkan dengan banyak berlatih ya. Saya kira filenya ini sudah ada ya di saya kirim ke grup Pak. WhatsApp. Belum? Belum, Oh, Pak. begitu ya? Iya, Pak, belum. Oh, kalau begitu saya kirim dulu. Gimana caranya? Ya, saya keluar dulu. Oke, kemudian saya masuk ke filenya. Mana ini? Kalau file mana ini? Oh, ini filenya ya. Oh, enggak bisa rupanya. Ini bisa dikirim ke grup ini. Oke. Ya. Ya, barisannya sudah filenya sudah terkirim. Kita kembali ke Zoom. Zoom ini. Oke, Ananda semua. Barisan monoton sudah selesai kita paparkan. Nah, kemudian kita beralih ke materi berikutnya yaitu subbarisan. Ya, subbarisan. Sub itu himpunan bagian ya. Sub itu bagian ya, bagian. Jadi kalau subbarisan, barisan bagian. Sama dengan subset. Ya, subhimpunan atau himpunan bagian. Kalau subbarisan, ya barisan bagian. Oke. Saya akan share screen ya untuk barisan bagian. Oke. Ya. Oke, kita di kertas kosong saja. Ya. Ya. Ya.
A1. Oh, begini. Berapa orang, Kak? Untuk A1 itu Pak ada 9 orang. Dan ada tambahannya dari Imbul, Pak. Yang 9 orang luring. Ya, Pak. Oh, kalau begitu di sini saja. Ya, nanti sebentar sesudah ini. Untuk LCD? LCD-nya ada di sini. Pakai ini sebentar. Saya akan ke lantai. Iya, ke lantai paling ujung. Ya, ya. Oke. Oke. Anda semua barisan bagian ya. Ya. Katakan. Ya, jadi kita mulai dengan barisan bagian. Barisan bagian. Aduh, jam berapa ini? Mati ini, jam 9. Ya, barisan bagian. Saya ambil contoh saja ya. Contoh. Misalnya barisannya adalah XN. XN itu yang biasa saja 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Ya. Nah, katakan. Lalu kita ambil barisan bagian. Jadi katakan saya ambil yang ini ya. Nah, misalnya 1/2 mulai ya. Kemudian 1/7. Ya, yang penting naik juga. 1/20, ya 1/40, misalnya 1/45 dan seterusnya, yang sembarang saja. Ya, itu. Tetapi kalau misalnya terus Anda ambil bagian sembarang, misalnya jadi ini XNK ya. Ya, misalnya namanya XNK, jadi subbarisan. Kalau Anda ambil misalnya subbarisannya yang kedua, misalnya YNK, nah, adalah misalnya 1/5, lalu kembali 1/3, lalu naik 1/7, misalnya sembarang. Ini salah. Ya, ini karena ini ada. Ya, kan sesudah 1/5 kan jadi NK-nya itu makin lama juga makin tinggi gitu. Ya, jadi kalau 1/2 ini kan mulainya, nah berarti kan X2, jadi X2. Kemudian 1/7 ini X7 yang diambil dari sini. Nah, 1/20 berarti X20. Jadi kalau XN1, N1-nya itu kan 2 ya. Ya, suku kedua. N2-nya 1/7 berarti suku ke-7. Ya, suku ke-7. Kemudian 100/20 berarti kan suku ke-20 dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Dan 1/45 berarti suku ke-45. Nah, jadi mudah kita lihat ya. Jadi kita bisa berteorema ya. Kita bisa berteorema. Misalnya kita buat teoremanya. Jika XN barisannya konvergen, maka semua subbarisannya ikut-ikutan konvergen. Ya, jadi maka setiap subbarisan dari XN ya ini juga konvergen ya, konvergen. Ya. Jadi setiap ini harus ditekankan ya, setiap subbarisan dari XN juga konvergen gitu. Ya. Seperti itu. Oke, Ananda. Tetapi ada satu teorema yang saya tidak tulis di file tersebut, yaitu begini teoremanya.
saya ke anu saja, ke kertas kosong. Ya. Oke, teorema yang kedua. Nah, tetapi bukan barisannya konvergen ya, tetapi cukup terbatas. Jika XN barisan terbatas. Barisan terbatas. Nah, maka ini penting. Ada, ya bukan setiap ya, ada subbarisan dari XN. Ada ya, jadi paling tidak ada satu subbarisannya XN yang konvergen. Ya. Nah, padahal kita tahu XN itu cuma barisan terbatas ya. Ya, barisan terbatas belum tentu konvergen. Tetapi kalau barisan XN itu konvergen, tidak perlu bilang terbatas. Karena kalau konvergen pasti terbatas. Nah, kalau konvergen, maka setiap subbarisannya juga konvergen. Tapi kalau XN itu barisan terbatas saja, maka pasti ada satu minimal subbarisan dari XN yang juga konvergen. Ya, seperti itu. Nah, fenomenanya ada dua macam ya. Saya berikan ilustrasi dulu. Kalau XN ini ya, terbatas, maka ada dua kemungkinan ya. Ingat XN itu barisan ya, X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, ada dua kemungkinan rank-nya. Ya, rank-nya XN ini berhingga atau finite. Ya, nanti saya berikan contoh. Kemudian yang kedua, ranks, saya pakai tanda himpunan ya, bukan kurung saya pakai tanda kurung kurawal. Nah, itu artinya range-nya nanti saya jelaskan. Nah, ini tak berhingga. Ya, tak berhingga. Oke. Apa contohnya? Sebelum kita buktikan, apa contohnya suatu barisan terbatas tapi XN-nya berhingga? Contoh saja ini. Contoh, misalnya XN itu adalah barisan -1 berpangkat N. Ya. Nah, kan kalau di daftar, kalau N-nya 1, -1 pangkat 1, -1. Jadi ini kan -1, 1, -1, 1, -1, 1, dan seterusnya. Nah, ini barisannya, ini barisannya. Tetapi range-nya, range itu himpunannya. Jadi kalau -1, 1, -1, 1, -1, 1 dihimpun di dalam suatu himpunan, maka hanya ada dua elemennya, yaitu -1 dan 1. Ya. Nah, ini berhingga banyaknya. Ya, berhingga. Finite. Ini namanya berhingga. Jadi yang berhingga itu range-nya. Nah, yang ini kan barisan. Ini terus-menerus. Jadi ini pasti tak hingga banyaknya kalau barisan, ya, karena suku-sukunya kan dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku ke 1000, suku ke 1.000.000, itu jalan terus gitu. Tetapi range-nya berhingga. Nah, saya ambil contoh lagi yang kedua, misalnya barisan YN, ya. Ya, ambil contoh yang mudah saja seperti N, ya. Kalau di daftar 1, 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya, ya. Nah, kalau di daftar, kita daftar range-nya, ini kan menjadi 1, 1/2, 1/3 dan seterusnya. Ini kan banyak sekali. Nah, inilah yang tak
berhingga. Iya. Berhingga. Oke. Ini yang tak berhingga. Oke. Nah, dalam hal range-nya berhingga, maka pasti ada subbarisannya yang konvergen. Nah, min 11, min 11, min 11 kan tidak konvergen. Ya. Tapi kalau Anda ambil loncat-loncatnya begini, min 1, min 1, min 1, min 1, itu subbarisannya ya. Jadi yang Anda ambil suku yang ganjil. Suku pertama, suku ketiga, suku kelima, suku ketujuh, suku ke-9, dan seterusnya, itu kan barisannya min 1, min 1, min 1, min 1, dan seterusnya pasti konvergen ke min 1. Ya. Nah, demikian juga kalau Anda ambil subbarisannya itu adalah 1, 1, 1, 1, dan seterusnya, suku genap, itu juga konvergen ke 1. Ya, boleh awalnya Anda ambil min 1, 1, min 1, 1, 1, 1, 1. Jadi diakhiri dengan 1, 1, 1. Nah, itu juga konvergen ke 1. Nah, kan konvergen itu kan bukan awalnya yang diperhatikan, tapi ekornya gitu. Ya, misalnya Anda ambil subbarisannya min 1, 1, min 1, 1, lalu min 1, min 1, min 1, min 1. Ekornya itu min 1, min 1, min 1, itu konvergen ke min 1. Ya. Oke. Nah, tapi ini XYN yang saya perlihatkan ini kan barisannya konvergen. Jadi dimanapun Anda ambil, pasti subbarisan tersebut juga konvergen. Tapi kita akan memberi menyajikan suatu barisan terbatas tidak konvergen. Ya, saya berikan contoh di sini. ZN. Ya, ZN. Misalnya 1, 2, 1/2, 3, 1/3, contoh saja ini 4, 1/4. Nah, ini kan ini tidak terbatas ya. Saya kalau begitu, oke, kita ini 2, 3, 4. Saya ganti, misalnya 1, 2, 1/2, kemudian 2 lagi, 1/3, 2 lagi, 1/4, dan seterusnya. Nah, ini barisannya terbatas karena 1, 2, 1/2, 2, 1/3, 2, 1/4, 2, dan seterusnya. Ini hanya terbatas. Ya, terbatas. Dan ada subbarisannya yang konvergen toh. Ya, ambil saja ini misalnya 1/2, lalu ada 1/3, lalu ada 1/4, nanti ada 1/5, nanti ada 1/6, dan seterusnya. Nah, itulah subbarisannya yang konvergen. Ya, tapi teorema ini kan tidak bisa direduksi hanya dengan memperhatikan contoh. Kita harus buktikan, ya, kita harus buktikan. Oke, kita coba-coba membuktikan teorema yang saya sudah tulis tadi, bahwa barisan yang terbatas, ya, barisan yang terbatas itu pasti mempunyai subbarisan yang konvergen. Oke. Oke. Saya mulai dengan teoremanya, ya, kalimat teorema. Jika XN terbatas, maka apa tadi? Ada sub
barisan dari XN, subbarisan ya dari XN yang konvergen. Oke. Ini ada dua kasus ya. Ada dua kasus. Kalau kita buktikan, kasus pertama, range-nya XN ini berhingga. Ya, range-nya berhingga. Kita ambil contoh seperti tadi, berhingga itu min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Ya, min 1, 1, dan seterusnya. Jadi XN-nya berhingga. Ya, berhingga itu kalau elemen dari barisan tersebut kita daftar, maka daftar itu hanya memuat beberapa bilangan, ya, ya seperti itu. Nah, tapi kan barisannya XN ini kan sama dengan misalnya X1, X2, ya, X3, X4, dan X5, dan seterusnya. Nah, kalau berhingga, maka pasti ada satu yang berulang terus. Ya, maka pasti ada apa itu? Ada tak hingga Ada tak hingga yang berulang terus. Jadi dan sama. Misalnya ini X2. Mungkin X2 sama dengan X5. Nah, ini jalan terus. Mungkin X2 sama dengan X5 apa ini? Sama dengan berapa ini? Misalnya X7 ya sama dengan X9, sama dengan X11 dan seterusnya. Mengapa harus ada yang pasti setiap elemennya pasti ada samanya. Karena kan berhingga kalau didaftarkan harus banyak bilangannya sama. Jadi misalnya kalau kita daftar himpunannya, ya kita daftar himpunannya misalnya X jadinya XN. Ini jadinya apa? Mungkin X1 sama dengan X3 sama dengan X4. Jadi mungkin ini X1, X3, X4, kemudian berulang lagi ya. X1, X3, X4, kemudian kembali lagi X1, X3, X4. Nah, tetapi ada subbarisannya, maaf, X2-nya ya. Oke, salah ini. X1, ya. Mungkin begini. Jadi X2, jadi misalnya X3, X4, X5 ini sama dengan X2 gitu. Ya. Nah, X2. Kemudian X berapa itu nanti sama dengan X2 lagi. Nah, karena kalau didaftarkan, kemudian X3 juga akan berulang, X4 juga akan berulang beberapa kali. Nah, sehingga subnya, misalnya kita tulis barisannya XNK, ya yang kita ambil yang sama saja, X2, nah, X2, ya kan X2-nya kan berulang, X2, di sini lagi X2, di sini lagi X2. Jadi ini yang kita ambil subnya adalah X2, 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 dan seterusnya. Ini pasti konvergen ke X2. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau berhingga, pasti ada yang berulang. Ya, pasti ada yang berulang terus. Ya. Dan menurut saya setiap kalau berhingga, maka setiap elemennya, pasti ada berulangnya terus. Dia berulang terus. Nah, ini kasus kalau himpunannya ini berhingga, bukan barisannya ya, himpunannya. Jadi banyak elemennya dari barisan itu berhingga. Ya. Oke, kasus yang kedua, ya, kasus yang kedua
Nah, kasus yang kedua, kalau banyak elemennya tak berhingga, jadi range-nya Xn ini tak berhingga. Nah, tak berhingga. Ya, katakanlah tak berhingga. Jadi seperti tadi contohnya ya, ini banyak elemennya itu tak berhingga gitu. Kita ada satu teorema yang sangat terkenal, itu namanya teorema Bolzano-Weierstrass. Biasanya saya singkat dengan BW, Bolzano-Weierstrass. Itu menyatakan apa? Itu menyatakan setiap himpunan, tapi ini himpunan ya, bukan barisan. Setiap himpunan terbatas, ya terbatas itu elemen-elemennya dibatasi oleh bilangan, dua bilangan, misalnya bilangan dia paling atasnya itu misalnya 10, paling bawahnya 3, berarti elemennya hanya berada antara 3 dan 10. Itu contoh barisan himpunan terbatas. Terbatas dan, nah ini ada dua, tak berhingga. Ya, tak berhingga. Ya, himpunannya banyak elemennya, itu tak berhingga. Ya, tapi besarnya elemennya itu hanya berada antara suatu bilangan dengan bilangan lainnya. Jadi ada dua syaratnya, terbatas dan tak berhingga, maka pasti kalimatnya kurang bagus. Maka himpunan tersebut mempunyai titik klaster. Gitu ya. Apa itu titik klaster? Ya, titik klaster itu titik yang di sekitarnya itu ada tak hingga titik. Ya, jadi titik klaster saya berikan contoh ya. Misalnya interval misalnya antara 0 dan 1. Jadi kalau digambar 0 dan 1. Nah, setiap titik di dalamnya ini pasti ada tak hingga titik di sekitarnya. Misalnya ini 1/2 ya. 1/2 ini titik klaster. Mengapa? Setiap mengambil interval begini, bagaimanapun pendeknya interval, maka di dalam kan masih ada titik tuh. Ya, selain 1/2. Intervalnya diperkecil, masih ada titik lain selain 1/2. Jadi 1/2 itu titik klaster. Ya, titik di dekatnya bertimbun-timbun titik sejumlah tak hingga. Nah, contoh lagi misalnya himpunannya adalah 1, 1/2, 1/3, dan seterusnya. Nah, kalau kita gambar, ya, ini misalnya 0, ini 1, 1, 1/2, kemudian di sini 1/4, 1/3 diantaranya, ya, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1.000.000, terus berarti di dekatnya 0 itu ada tak hingga titik. Ya, bagaimanapun kecilnya interval Anda buat di sekitar 0, di dalam interval tersebut masih ada titik. Jadi kalau Anda buat interval sini, berarti di dalamnya di sini, ya, di dalam sini, ya, itu ada titik. Ya, jadi meskipun intervalnya diperkecil terus, maka di dalamnya ada titik. Berarti 0 itu adalah titik klaster. Nah, di sini ini tidak ada titik klaster antara 0 dan 1. Misalnya Anda ambil 1/2. Titik klaster enggak? Enggak. Di dekat 1/2 itu kan cuma ada 1/3 dan 1. Dan itu pun berjauhan. Jadi 1/2 bukan titik klaster. Nah, untuk contoh kedua ini, satu-satunya titik klaster adalah 0. Gitu. Nah, sehingga kita bisa katakan
bahwa kalau barisannya terbatas, tetapi banyak elemennya tak berhingga, maka kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa membuat suatu subbarisan dari barisan tersebut yang konvergen ke titik klaster dari himpunan tersebut, himpunannya. Oke, jadi fenomenanya saya bisa buat seperti ini ya. Saya ya itu ya. Oke. Berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass ya, berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass, katakanlah barisan tersebut terbatas ya. Misalnya dia berada antara A dan B gitu. Nah, barisan tersebut kan ada di sini ya. Ya, saya tidak tahu ada di sini. Tidak tahu lah. Oke. Nah, misalkan kan ini banyak elemennya kan tak berhingga ya. Tak berhingga, banyak elemennya. Nah, kemudian ini batas bawah. Batas bawah. Nah, ini batas atasnya, jadi terbatas. Ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda berada di dalam suatu ruangan dan di ruangan tersebut ada beratus-ratus orang. Itu artinya apa? Kan berhimpit-himpitan toh. Jadi saling berdekatan. Jadi sama dengan titik. Kalau banyaknya titik itu tak berhingga, ya tak berhingga, dan dia dibatasi tempatnya, ya, maka tentu saja ada paling tidak satu titik di situ, di sekitar titik tersebut itu ada tak berhingga titik. Katakanlah misalnya, katakanlah di sini ya titik klasternya, ya. Nah, menurut teorema Bolzano di sini mempunyai titik klaster. Titik klaster, cluster. Nah, berarti di sekitar titik tersebut ada tak hingga titik, ya toh? Nah, misalkan katakanlah titiknya itu namanya X0. Oke. Nah, kalau saya mengambil intervalnya misalnya katakanlah B ini dengan A cukup berjauhan sehingga saya bisa mengambil interval yang dari X0 ke kanan lebarnya 1, X0 ke kiri juga lebarnya 1. Dan dijamin ada titik di dalamnya toh. Katakan titik itu namanya X1. Nah, jadi kita bisa tulis. Jadi X0 itu titik klaster. Nah, sekarang kita tulis ada X1. Ya. Sehingga jaraknya X1 dengan X0 ya kurang dari 1 toh. Ya. Coba bisa Anda lihat. Jadi X0 ke kanan lebarnya 1, X0 ke kiri lebarnya juga 1 dan ada titiknya X1 di dalam. Mengapa ada titik? Kan teorema Bolzano mengatakan bahwa kalau X0 titik klaster, maka di sekitarnya pasti ada tak terhingga titik. Kita ambil satu titik sajalah, namanya X1, kita beri nama. Nah, sekarang intervalnya saya pendekkan. Misalnya intervalnya panjangnya ke kanan itu 1/2, ke kiri juga 1/2. Ada titik lagi di dalamnya. Nah, berarti kan kita bisa tulis ada X2. Sehingga, nah X2 jaraknya dengan X0 itu kurang dari 1/2. Nah, begitu terus ya. Nah, sekarang intervalnya saya perpendek lagi menjadi 1/3. Ya, sama lagi. Ada X3 sehingga X3 itu jaraknya dengan X0 kurang dari 1/3. Demikian seterusnya. Nah, kalau jaraknya sudah kurang dari 1/n, ya ada Xn, ya Xn. Nah, sehingga Xn ini kalau dikurangi X0 kurang dari 1/n. Ini dan seterusnya.
Ya. Nah, super N plus 1. Apa artinya ini? Oh, ternyata kita sudah membuat suatu barisan. Ya. Berarti kita sudah membuat suatu barisan X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Ini makin lama jaraknya dengan X0 makin kecil. Nah, kalau jaraknya dengan X0 makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, itu artinya barisan ini konvergen ke X0. Nah, inilah subbarisannya. Ya, subbarisan. Ya, subbarisan dari XN yang konvergen ke 0 gitu. Ya seperti itu ya. Tapi buktinya ini kan masih dalam bentuk coret-coret ya. Nah, jangan-jangan katanya, Pak, jangan-jangan X1 itu indeksnya lebih tinggi dari X2. Oh, kalau begitu jangan pilih X2 yang indeksnya lebih lebih rendah dari indeks X1. Ya, mungkin di barisannya itu namanya X1 itu adalah X10. Nah, kemudian begitu Anda membuat jaraknya dengan X0 dari 1 menjadi 1/2, jangan pilih yang indeksnya tadi kan X20 ya, X20, jangan pilih yang kurang dari 20, harus maju. Ya, misalnya X34 gitu. Jadi sehingga X1, X2, X3 memang benar-benar merupakan subbarisan dari XN. Ya, seperti itu. Nah, dan dia konvergen ke titik klaster dari himpunan. Ya. Oke. Nah, itu jadi nanti kita lanjutkan buktinya secara ini baru coretan ya. Nanti kita tulis dengan baik bukti dari teorema yang kita sedang akan susun buktinya. Ya. Oh ini gimana ini anunya? Saya tidak lihat di mana. Oh ini. Oke, baik Anda semua. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi kuliah kita masih di subbarisan ya. Sebelum kita masuk ke materi lainnya, masih ada satu untuk barisan, yaitu barisan Cauchy. Nah, sesudah Cauchy kita berusaha masuk ke materi yang berbeda, yaitu deret ya, deret. Tapi nanti sesudah barisan Cauchy. Oke, saya kira cukup Ananda semua untuk pertemuan kita kali ini ya. Oke. Ini sudah jam berapa ini? Sebenarnya saya